Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 84. Cerita dimulai saat mendengar Wonwi yang menanyakan siapa sebenarnya ayah kandungnya. Wolno pun berkata, "Apa yang kau katakan? Mengapa kau menanyakan siapa ayah kandungmu? Tetapi jika aku pikir lagi, entah kenapa nama belakangmu adalah Soh." Akan tetapi, Wolno sangatlah terkejut ketika mendengar Wonwi yang mengatakan kalau ibunya menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Soh Ik-yeon, sang pemimpin klan Soh, ketika dia sedang mengandung. Itulah sebabnya aku memiliki nama Soh sebagai margaku, karena aku telah dibesarkan oleh Soh Ik-yeon. Tetapi aku bisa memastikan kalau dia bukanlah ayah kandungku. Yang aku dengar ketika ibu sedang mengandungku, ia pun melarikan diri dan mencari sebuah perlindungan kepada klan Soh. Lalu ia pun menikah bersama sang pemimpin klan Soh agar ia bisa melahirkanku dengan selamat dan juga membesarkanku dengan layak. Bahkan meskipun ibuku harus menanggung sebuah aib karena ia dituduh telah mengandung anak haram dari sang pemimpin, akan tetapi ia tetap saja terus berusaha untuk menjagaku. Mendengar cerita Wonwi, Wolno berkata, "Aku sama sekali tidak tahu kalau anakku telah memiliki cerita yang sangat pilu seperti ini. Namun sebuah kenyataan yang aku ketahui dan juga yang kau ketahui sangatlah berbeda." Terlihat Wonwi begitu tegang ketika Wolno yang mengatakan kalau dia sangat mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya yang selama ini ia cari. Wolno kembali berkata, "Wonwi, ayah kandungmu adalah Jin Seongbek, yaitu seseorang yang dipanggil sebagai dewa kemenangan yang tidak terkalahkan. Dan dia adalah salah satu dari 8 seniman bela diri terkuat yang berada pada wilayah Zongyuan, yang merupakan sang pemimpin dari sekte Storm Shadow. Dan dia juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan besar yang memimpin faksi tak tertandingi." Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Wonwi, apa yang terjadi kepadamu? Bukankah seharusnya kau merasa bangga karena ayahmu adalah salah satu dari 8 master bela diri terkuat? Lantas mengapa ekspresimu menjadi seperti itu?" Wonwi pun bergumam, "Sejak dari awal aku berpikir kalau ayahku adalah salah satu anggota biasa dari faksi tak tertandingi. Akan tetapi aku tidak menyangka kalau dia adalah sang pemimpin dari 4 kekuatan besar faksi itu." Melihat wajah Wonwi yang begitu murung dan juga sedih, Wolno berkata, "Wonwi, yang aku perhatikan kalau kau begitu terkejut setelah mengetahui siapa ayahmu yang sebenarnya. Tetapi apakah kau benci kepadanya?" Wonwi pun berkata, "Jujur saja aku tidak bisa mengatakan kalau aku tidak membencinya. Entah kenapa dengan kekuatan yang sebesar itu dia sama sekali tidak bisa melindungi ibuku ketika ia sedang mengandungku. Bahkan dia juga tidak bisa menyelamatkan kakek dari kedalaman goa ini. Apakah ayahku adalah seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri?" Terlihat Wolno mencoba untuk menenangkan hati Wonwi. Ia berkata, "Wonwi, kau harus tahu kalau ayahmu bukanlah seseorang yang seperti itu." Wonwi pun berkata, "Bagaimana mungkin seseorang yang begitu hebat sepertinya bisa mengabaikan kakek yang terkurung di tempat ini? Jika itu adalah aku dan aku memiliki kekuatan yang sebesar itu, maka aku akan menjadi orang yang pertama untuk mencari kakek di dalam lubang ini." Melihat Wonwi yang begitu marah kepada ayahnya, Wolno kembali berkata, di saat itu dia hanyalah seorang pemimpin dari sekte yang begitu kecil, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi semua keluarganya. Akan tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan mengenai sebuah stigma karena dia telah dicap sebagai keturunan dari kultus Blood. Lagi pula aku sama sekali tidak dibuang oleh faksi tak tertandingi ataupun dilemparkan oleh Samachak. Sambil membuka bajunya, Wolno berkata, "Dulunya, sang pemimpin aliansi Murim telah menetapkan sebuah syarat untuk membentuk aliansi kepada faksi tak tertandingi, yaitu dengan memusnahkan sekte kita." Kemudian, Wolno pun langsung menunjukkan punggung belakangnya kepada Wonwi. Di saat itu, terlihat ada begitu banyak bekas luka yang berasal dari 9 anak panah yang ditembakkan kepadanya. Setelah menunjukkan punggung belakangnya, Wolno berkata, "Ini adalah sebuah bekas anak panah ketika aku melarikan diri dari kejaran aliansi Murim dan juga faksi tak tertandingi. Dan kemudian aku pun terjatuh ke dalam lubang ini dalam keadaan yang sama sekali tidak sadarkan diri. Awalnya aku berpikir kalau aku sudah mati setelah mengalami luka-luka yang begitu fatal di dalam pelarianku. Namun ketika aku membuka kedua mataku, aku pun sudah terbaring di dalam goa ini."
Dan ternyata aku telah diselamatkan dan juga diobati oleh seseorang yang bernama Chojai ketika aku telah berada di dasar lubang ini. Lalu ketika dia masih hidup, dia pernah mengatakan kalau dia adalah seorang murid senior dari sang tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Mendengar itu, Wonwi pun melemparkan pandangannya kepada tumpukan batu yang ada di sampingnya. Ia bergumam, sudah pasti kalau dia sangatlah luar biasa. Dia mampu menyelamatkan seseorang yang berada di ambang kematian dengan menggunakan alat-alat yang seadanya di dalam goa ini. Kemudian Wolno kembali berkata, aku juga telah mendengar dari Kang Bu dan juga yang lainnya bahwa aliansi Murim dan juga faksi tak tertandingi telah meyakini kalau aku bersama para pengikutku telah musnah. Setelah mendapatkan luka-luka yang sangat fatal, aku pun telah terjatuh ke dalam arus dan menghilang dari kejaran mereka. Jadi siapa yang menyangka kalau aku masih hidup di dalam lubang ini? Pada awalnya aku berpikir kalau ibumu telah mengalami hal yang sama karena kami telah diburu secara bersama-sama. Dan sebelum aku bertemu denganmu, aku pun berpikir kalau dia telah mati di tangan para bajingan itu. Andai saja aku mengetahui kalau dia masih hidup dan membesarkan seorang anak, maka sudah pasti kalau aku akan berusaha untuk menemukannya. Namun aku meminta kepadamu untuk tidak membenci ayah kandungmu. Yang aku dengar setelah terjadinya pengejaran sekte kami, ayahmu telah menjalani sisa hidupnya tanpa menikahi wanita manapun. Dan apabila dia mengetahui tentang keberadaanmu yang merupakan anak kandungnya, aku yakin kalau dia akan menyambutmu dengan bahagia. Terlihat Wonwi begitu terkejut, ia bergumam, hal ini sangatlah mengejutkan, bahkan ibuku harus membuka isi hatinya dan menikah bersama So Ik-yeon. Akan tetapi ayah kandungku telah menjalani sisa hidupnya hanya seorang diri selama 20 tahun. Apakah itu artinya kalau ayahku hanya mencintai satu wanita pada sepanjang hidupnya? Tepat di sampingnya Iron berkata, Wonwi, bagaimana jika kau melihatnya dari sudut pandang yang lainnya? Karena yang aku perhatikan kalau ayahmu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Ha Seong-won, dia adalah seseorang yang sangat baik dan juga jujur. Apakah kau tidak menyadari meskipun 20 tahun telah terlewati, akan tetapi dia masih saja menganggap ayah kandungmu sebagai menantunya? Dan aku sangat yakin rasa percayanya kepada ayah kandungmu masihlah begitu kuat. Jadi bagaimana kalau kau harus mencoba untuk memberikan rasa percaya juga kepada ayah kandungmu? Mendengar itu, Wonwi bergumam, bagaimanapun caranya aku harus bertemu dengan dia karena dia adalah satu-satunya cara untuk bisa mengetahui tentang kebenarannya. Terlihat Wonwi begitu pusing karena ia belum bisa menerima sepenuhnya kalau ayahnya sama sekali tidak berusaha untuk mencari mereka meskipun dia adalah seseorang yang begitu kuat. Wonwi berpikir apakah ayahnya benar-benar tidak mengetahui tentang keberadaan ibunya dan juga dirinya selama 20 tahun ini. Dan apa yang terjadi selama ini ketika terjadinya pembantaian terhadap sekte Flying Moon Shadow. Akan tetapi dengan mengacu pada ingatanku di masa lalu, cepat atau lambat faksi tak tertandingi akan menyampaikan sesuatu yang sangat menggemparkan, yaitu tentang kematian Jin Seong-baek. Saat ini situasinya telah menjadi semakin rumit. Semestinya aku harus bertahan di tempat ini selama 1 bulan untuk menjalankan sebuah ujian yang diberikan oleh Samachak. Namun aku tidak bisa melakukannya karena aku akan kehabisan waktu dan tidak akan bisa untuk bertemu dengan ayahku. Dasar sialan, tugasku semakin banyak. Saat ini aku harus mencegah kematian ayah kandungku dari sesuatu yang belum aku ketahui. Lalu aku juga harus memberikan pengobatan yang layak kepada Kang Bu karena dia dalam kondisi yang begitu buruk. Bahkan aku juga harus merawat kakekku yang masih lemah seperti ini dengan perawatan yang paling baik. Melihat Wonwi yang begitu murung, Wolno berkata, apa yang terjadi kepadamu sampai-sampai kau terlihat begitu pusing? Jika aku bisa membantumu, maka katakanlah sekarang juga. Wonwi pun berkata, seharusnya sejak dari awal aku mengatakan ini kepada kakek. Sebenarnya aku terjebak di dalam lubang ini bukan karena aku ditangkap oleh Samachak sama seperti yang dialami oleh orang-orang yang lainnya. Mendengar itu, Wolno berkata, jika hal ini telah terjadi karena perbuatan orang itu, maka tidak ada lagi yang perlu kau bicarakan karena itu hanyalah sia-sia. Di saat itu, Wonwi begitu ragu untuk mengatakannya kepada Wolno. Ia berpikir, jika aku memberitahunya kalau aku sedang diuji oleh Samachak agar aku diizinkan untuk menikahi putrinya, apakah dia akan percaya begitu saja? Akan tetapi, belum sempat Wonwi mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba saja terlihat seorang laki-laki langsung berlari ke arah mereka sembari mengatakan kalau mereka telah mengalami sebuah masalah yang begitu besar. Namun ia begitu terkejut setelah melihat Wolno yang telah sembuh dari sakit parahnya. Di saat itu ia mengatakan kalau dia begitu khawatir kalau Wolno akan pergi meninggalkan mereka.
Akan tetapi rasa gembiranya langsung menghilang begitu saja karena ia telah menemukan sesuatu yang sangat membahayakan. Orang itu berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah kau masih ingat dengan suara keras yang membuat goa ini telah berguncang dengan begitu hebat pada 3 hari yang lalu?" Pada awalnya, aku berpikir kalau ini hanyalah sebuah masalah yang tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi tiba-tiba saja secara perlahan goa ini telah dipenuhi oleh air. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka tempat perlindungan kita akan tenggelam dalam waktu 2 hari. Mendengar itu, Wonwi bergumam, ini adalah sebuah gambaran yang terburuk karena bisa saja tenggelamnya tempat ini akan terjadi lebih cepat. Namun di saat ini kami belum bisa menemukan jalan keluar untuk pergi meninggalkan tempat ini. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kemudian Wonwi pun mengajak kakeknya untuk pergi dan juga mencari sebuah tempat yang lebih tinggi karena tempat mereka saat ini dalam situasi yang tidak aman. Sebelum mereka pergi, orang itu bertanya kepada Wolno apakah dia tidak ingin membawa sebuah pelekat yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang telah mengobatinya di masa lalu. Bukankah dia mengatakan kalau Anda meninggalkan tempat ini dan menunjukkan pelekat itu kepada sang tabib, maka dantian Anda yang telah hancur akan dipulihkan oleh sang tabib? Sambil tersenyum, Wolno berkata, tidak peduli sehebat apa sang tabib itu, akan tetapi tidak mungkin ia akan bisa untuk memulihkan sebuah dantian yang telah rusak. Namun Wolno sangatlah terkejut ketika mendengar Wonwi yang berkata, kalau janji itu memanglah benar, maka akan lebih baik kalau kakek membawa pelekat itu. Sebelumnya aku telah disembuhkan oleh sang tabib karena dantianku yang telah hancur, dan sekarang aku telah pulih sepenuhnya. Wolno berkata, aku sama sekali tidak menyangka setelah sekian lama akhirnya aku akan bisa mendapatkan dantianku kembali. Beberapa saat kemudian mereka semua telah berjalan melewati labirin goa untuk mencari sebuah tempat yang lebih tinggi dan berharap kalau mereka akan menemukan jalan keluar yang lainnya. Di saat itu mereka berjalan secara bersama-sama dan berusaha untuk melindungi satu sama lain karena mereka begitu waspada apabila terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Namun Wonwi begitu heran saat mendengar Wolno yang mengatakan kalau dia sama-sama telah mendengar suara wanita yang bergema di dalam goa itu. Pada sisi yang lain, dengan nada yang tinggi wanita itu berkata, apakah kau yakin kalau ini adalah sebuah jalan yang benar? Apabila kau berbohong lagi, maka aku akan memotong salah satu dari kupingmu. Tanpa diduga oleh siapapun, ternyata wanita yang berbicara itu adalah Samayung yang mencoba untuk mencari Wonwi di dalam goa itu. Sambil menahan rasa sakitnya, pria berkumis itu berkata, sudah aku katakan kalau ini adalah jalan yang paling benar. Lagi pula aku masih sayang kepada anggota tubuhku, jadi mana mungkin aku berbohong kepadamu. Di saat itu Wonwi pun menyadari kalau itu adalah Samayung karena dia begitu mengenali bagaimana nada bicaranya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi pun langsung memanggil nama Samayung dengan panggilan yang begitu lembut. Seketika itu juga di balik kegelapan goa itu terlihat Samayung langsung muncul begitu saja karena ia begitu rindu kepada Wonwi. Lalu ia pun langsung berlari menuju ke arah Wonwi dengan mata yang berbinar-binar. Kemudian Samayung bertanya siapa pria tua yang telah digendong oleh Wonwi. Saat mendengar Wolno yang bertanya hubungan apa yang mereka miliki saat ini, Wonwi pun langsung tersenyum sembari berkata, kakek, aku akan memperkenalkan wanita cantik ini kepadamu secara singkat. Dia adalah seorang putri yang berasal dari keluarga sama dan namanya adalah Samayung. Terlihat Wolno langsung tersenyum karena Wonwi telah menemukan seorang gadis yang begitu cantik untuk menjadi pasangannya. Akan tetapi ia pun sangatlah terkejut, matanya terbelalak, jantungnya berdetak dengan sangat keras saat mendengar Wonwi yang mengatakan kalau dia adalah putrinya Samacak. Di saat itu Samayung mencoba untuk bersikap anggun di hadapan kakek Wonwi agar ia bisa menarik perhatian kakeknya dan menerimanya sebagai pasangan Wonwi. Lalu Samayung berkata, wahai kakek, aku sangat senang bisa bertemu dengan kakek. Namaku adalah Samayung dan aku adalah calon istrinya Wonwi. Melihat kakeknya yang sangat terkejut, Wonwi berkata, bukankah masih terlalu cepat untuk mengatakan sesuatu yang seperti itu? Kita bahkan belum memulai untuk berpacaran secara resmi, namun kau telah menyebut dirimu sebagai calon istriku. Meskipun aku telah mendapatkan izin dari ayahmu, akan tetapi itu hanyalah sebuah izin untuk bertemu dengan dirimu. Tepat di sampingnya sambil berteriak Sodam berkata, Wonwi, lihatlah apa yang terjadi kepada kakekmu saat ini. Benar saja, di saat itu Wolno merasakan kalau kepalanya menjadi semakin pusing, matanya berkunang-kunang ketika mengetahui kalau Wonwi akan menikahi seorang perempuan yang tidak lain adalah putrinya sang pedang bulan kejahatan.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.